Joy, Eko, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat titik koma, kembali lagi kami hadir di hadapan Anda untuk menyajikan kisah nyata dan juga kisah misteri. Sudah banyak kejadian aneh bagi mereka yang suka melakukan pendakian. Mulai dari penampakan, diganggu makhluk halus, bahkan sampai merenggut nyawa. Seperti kisah berikut ini, kisah yang dialami oleh seorang pecinta alam bersama dengan teman-temannya. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya. Nama saya Anto. Saya seorang pencinta alam yang masih duduk di kelas 2 SMA. Saat liburan akhir semester tiba, biasanya saya dan teman-teman melakukan camping dan juga pendakian di gunung untuk mengisi liburan kami. Untuk melakukan pendakian ini, saya melakukannya bukan dengan teman komunitas pecinta alam saya, melainkan saya mengajak teman-teman sekelas saya, Joy, Eko, dan Tono. Awalnya sih saya agak ragu untuk mengajak mereka, karena mereka sama sekali belum pernah melakukan pendakian atau camping di suatu tempat. Tempat pendakian kami waktu itu dikabarkan menyimpan banyak misteri. Sudah banyak para pendaki yang dinyatakan hilang di sana. Namun, hal itu tidak menurunkan semangat kami untuk mendaki di gunung tersebut. Setelah saya mempersiapkan semuanya, saya pun pamit dengan orang tua saya, lalu menjemput teman-teman saya satu persatu. Saat kami pamit dengan orang tua kami, saya melihat ada hal ganjil pada saat itu, di mana orang tua kami tampak seperti tidak peduli. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan ke kaki gunung tempat kami akan mendaki. Sampainya kami di kaki gunung itu, kami tidak langsung melakukan pendakian, karena kami sudah sepakat untuk melakukan pendakian sekitar jam 2 dini hari, karena niatnya kami mau melihat matahari terbit dari puncak gunung tersebut. Jadi sebelum kami melakukan pendakian, kami bisa beristirahat dulu di kaki gunung itu. Akhirnya tiba waktu kami untuk melakukan pendakian. Saat itu cuaca sudah mulai agak mendung, tapi kami tetap melakukan pendakian itu. Saat di perjalanan kami tidak merasakan ada hal-hal yang aneh, walau jarak kami sudah mulai berjauhan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi saat kami berada di lereng gunung tersebut, tiba-tiba turun hujan deras. Kami pun mulai panik karena tidak ada tempat untuk berteduh. Tiba-tiba Eko memanggil kami dari kejauhan kalau dia melihat ada sebuah rumah di lereng gunung tersebut. "Woi, ada rumah di sini." Lalu kami pun bergegas menuju ke rumah itu untuk berteduh. "Permisi, apa ada orang di dalam?" kata Eko sambil mengetuk pintu. "Rasanya aneh banget ya kalau ada rumah di sini," kata saya sambil melihat sekeliling rumah itu. "Masih untung kita bisa berteduh di rumah ini. Coba kalau tidak ada rumah di sini, bisa-bisa kita sudah basah kuyup hujanan," kata Eko yang masih mengetuk pintu rumah itu.
Beberapa saat setelah itu rumah itu didirikan oleh seorang wanita tua. Umurnya sekitar 80 tahunan lah. Nenek itu lalu mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Saya lihat di atas meja makannya sudah tersedia banyak sekali makanan seperti ayam goreng, capcay, sate ayam, dan masih banyak lagi makanan yang lain. Silahkan makan dulu. Nenek sudah menyiapkan makanan untuk kalian, kata nenek itu sambil menyuruh kami duduk di meja makannya. Bukan dulu yuk guys, gua udah lapar banget nih, kata Eko yang pertama kali melihat rumah itu. Joy dan Tono ikut duduk di meja makan itu. Gak lama setelah itu, mereka pun asyik menyantap makanan yang telah disediakan oleh nenek itu. Sementara saya masih bengong dan hanya diam saja melihat mereka makan. Kok lu gak makan sih Toh? Sini ikut makan bareng kami, gak usah malu-malu, tanya Joy waktu itu. Makanannya enak banget loh, sahut Tono sambil melahap makanan. Gua lagi gak lapar, ntar aja gua makan kalau udah di rumah, jawab saya waktu itu. Saya masih bertanya-tanya dalam hati, kenapa bisa ada rumah di lereng gunung itu, dan kenapa nenek itu bisa mempersiapkan banyak sekali makanan untuk kami, seolah-olah dia tahu akan kedatangan kami. Setelah hujan reda, saya dan teman-teman pamit kepada nenek itu untuk melanjutkan pendakian kami. Nenek itu lalu tersenyum sambil berkata, kalian kan sudah makan makanan yang telah aku sediakan untuk kalian. Maka ingatlah, kalian harus membayar makanan itu. Saya dan teman-teman langsung mengumpulkan sejumlah uang untuk diberikan kepada nenek itu. Tapi anehnya, nenek itu malah menolak. Dengan wajah yang kesal, ia berkata, aku tidak butuh uang kalian. Yang aku butuhkan adalah nyawa kalian. Saya dan teman-teman kaget dan ketakutan. Setelah mendengar perkataan nenek itu, secara tiba-tiba wajah nenek itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya bersinar merah, bertaring panjang dan tertawa cekikikan. Saya dan teman-teman yang melihat wajah seram nenek itu langsung berlari keluar rumah. Karena kabut yang tebal saat itu, kami jadi terpisah. Joy, Eko, Tono. Sejak saat itu, saya tidak lagi mendengar suara teman-teman saya. Saya yang merasa sangat ketakutan, tidak tahu lagi jalan turun gunung. Yang bisa saya lakukan adalah berdoa meminta keselamatan dari Tuhan. Setelah berjam-jam mencari jalan turun gunung dengan wajah ketakutan, akhirnya saya sampai di kaki gunung sekitar jam 7 pagi. Dan saya langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya saya di rumah, saya langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi atas hilangnya teman-teman saya. Setelah beberapa hari tim SAR melakukan pencarian di sekitar gunung itu, akhirnya teman-teman saya ditemukan di sekitaran lereng gunung itu. Akan tetapi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Saya sangat menyesal dengan kejadian itu, karena saya yang sudah mengajak mereka untuk pergi berlibur mendaki ke gunung. Saya hanya bisa berdoa
Semoga teman-teman saya tenang di sana. Demikian sahabat, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nantikan episode kami selanjutnya. Tetap di titik koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.